Oke, kembali lagi bersama kami di Gocek bareng Bro Iya. Marco. Udah ketawa duluan, Mai. Oke, Mai. Kita mau bicara apa ini? Aku yang nanya sekarang. Jadi ini sebenarnya kita mau bicara jelang FIFA Series. Ada Mhm. mata-mata dalam tanda kutip ya, tanda kutip. Oh, Bukan mhm. mata-mata. Ini cuman biar dikaitkan sedikit dengan yang lagi musim perang kan. Biasanya ada mata-mata gitu. Tapi kita Oke. ini sebenarnya bukan mata-mata dalam artian buruk sebenarnya, Mai. Tapi kita akan melihat lebih jauh persiapan Timnas timnas Indonesia Indonesia dan lawan-lawannya dan tentunya lawan-lawannya. di Dan FIFA yang Series. paling penting juga bahwa ini adalah debut dari seorang John Iya, Hartman ya betul. Ini akan jadi untuk pertandingan. membawa timnas Indonesia menghadapi tim-tim yang juga sudah terpilih Iya. tentunya dalam FIFA Series kali ini. Ada siapa aja, Ya, Marco? ini kalau kita lihat pertama di sini sebenarnya untuk kita lihat ini adalah jadwal FIFA Series tanggal Mhm. 27 Maret Indonesia akan Yes. berhadapan dengan Saint Kitts and Nevis. Ya. Lalu ada tanggal 30 Maret juga Indonesia berhadapan dengan pemenang antara Bulgaria Bulgaria ya atau Kepulauan atau Salomon. Kepulauan Nah, Solomon. tiket sudah dijual. Mhm. Termahal kalau nggak salah 1,5 juta, yang paling murah 150.000. Oh ya, ini akan digelar di Iya, Gelora Bung Karno. Gelora Bung Karno, betul ya? Jadi artinya ini adalah melepas kerinduan boleh dikatakan. Oke. 144 hari kita tidak menyaksikan timnas bermain setelah terakhir kali mereka bermain melawan Irak di bulan Oktober kemarin. Betul. Dan harusnya kita bisa melihat mereka bermain di November saat ada FIFA Matchday, tapi tidak diambil karena kemarin digunakan untuk U23. Ya. Dan ini adalah pertama kali kita menyaksikan lagi timnas Indonesia bermain setelah kita mengubur mimpi untuk ke Piala Dunia 2026. Ya, meskipun Walaupun kemarin katanya ada jalur iya, lain katanya lewat. ada harapan-harapan gitu Iya, kemarin apakah ya. itu harapan palsu atau tidak nanti kita tunggu saja. Oke. Masih panjang babaknya. Nah, kalau kita lihat di sini yang pertama tentu kita akan berbicara tentang Saint Kitts and Nevis. Ya, Yang julukannya apa kira-kira, Mai? The Sugar Boys. Berondong manis. Berondong manis. Berondong manis. Enggak, bukan. Bukannya. Kenapa Sugar Boys? Bukan, itu adalah karena negaranya penghasil gula Oh, penghasil gula ya, Jadi penghasil gula. diberikan julukan The Sugar Boys. Oh, kirain iya, berondong manis oke juga sih julukannya, tapi nggak apa-apa. Saint Kitts and Nevis, Sugar Boys, penghasil gula dari Karibia. Lalu di sini tanpa mengecilkan Kepulauan Salomon juga dari Karibia. Tanpa mengecilkan Kepulauan Salomon, kemungkinan besar apabila Indonesia berhasil mengalahkan Saint Kitts and Nevis, maka Indonesia akan berhadapan dengan Bulgaria. Karena memang ini hanya diikuti oleh 3 negara, Ya. 2 pertandingan. Pertandingan pertama lolos dan mereka akan ketemu di final setelah memenangkan pertandingan pertama. Dan artinya kemungkinan besar kalau ini bisa skenario berjalan dengan mulus, Indonesia bisa lolos mengalahkan Saint Kitts and Nevis, maka Indonesia akan berhadapan dengan kemungkinan besar kan Bulgaria. Kenapa kita cukup optimis dengan perjalanan timnas Indonesia di FIFA Series ini? Karena tentu pertama kalau kita lihat dari peringkat negara keempat negara yang akan bertanding, Bulgaria yang tertinggi, ya 87 yang terakhir ya, Indonesia di 122. Ya. Lalu ada Kepulauan Salomon di 152 dan yang terendah adalah Saint Kitts and Nevis di 154. Ini adalah peringkat terbaru. Jadi kalau kita hitung-hitungan di atas kertas mungkin boleh kita lihat bahwa mungkin akan besar peluang antara Indonesia dan Bulgaria untuk harapannya seperti itu gitu loh. Karena memang Saint Kitts and Nevis dan Kepulauan Salomon ini juga boleh dikatakan sudah cukup lama tidak bertanding, dan mereka bukan negara sepak bola yang cukup baik. Berbeda dengan di sana juga Karibia juga ada New Caledonia ya yang kemarin lolos kalau nggak salah ya ke Piala Dunia. Nah ini juga tapi jauh lah di bawah itu sebenarnya Saint Kitts Nevis and Kepulauan Salomon. Kita lihat di slide berikutnya, ini adalah statistik 5 pertandingan terakhir Oke. dari keempat negara. Ini mungkin dari sini kita bisa melihat seperti apa peluang Indonesia menghadapi negara-negara ini ya, Marco ya. Betul. Dan kalau kita lihat di sini Indonesia 5 pertandingan terakhir, kita 1 kali menang, 1 kali seri, dan 3 kali kalah. Yang kita kalau nggak salah di sini kita menang lawan Lebanon. Lebanon ya. China Taipei. China Taipei itu 6-0 kalau nggak salah. Sisanya kita kalah melawan Jepang 0-6 juga. Kita kalah, kita seri lawan Lebanon. Terus kita kalah juga melawan Arab Saudi 3-2. Lalu terakhir kita kalah di bulan Oktober melawan Irak dengan skor 1-0 dan kita gagal ke Piala Dunia 2026. Artinya kalau kita lihat jumlah kemasukan ada 10 gol dan memasukkan 8 gol. Dan ini adalah statistik 5 pertandingan terakhir. Nah kalau kita lihat di Saint Kitts and Nevis atau Saint Kitts dan Nevis, Sugar Boys. Nah mereka juga terakhir main itu adalah di bulan November tahun 2025 dan mereka kalah dengan Belize ini dengan skor yang cukup telak 2-6 ya. Dan mereka hanya meraih angka statistik kemenangannya lebih baik, 2 kali menang
seri 1 kali, 2 kali kalah. Oh, ini Namun terakhir tampilnya di November ya? November. Sementara Nah, kita Indonesia di Oktober. Karena mereka kalau nggak salah ini FIFA Matchday ya di bulan November. Nah, kalau kita lihat jumlah kemasukannya ada 18 gol dan memasukkan 6 gol. Artinya mereka banyak juga ya tim yang gampang dibobol sepertinya. Jadi pertahanannya cukup lemah seperti itu. Jadi kemasukan sampai 18 gol. Kesempatan Indonesia kalau menghadapi Saint Kitts and Nevis ini berarti cukup besar ya, Marco? Ya, cukup besar. Peluangnya cukup besar boleh dikatakan. Selain dari peringkat, kalau kita lihat statistiknya juga jauh lebih baik sebenarnya untuk Indonesia. Nah, kalau kita lihat di Bulgaria sendiri 1 kali menang juga, tidak pernah seri, 4 kali kalah, 16 gol kemasukan dan 2 gol memasukkan, artinya cukup tidak terlalu tajam. Dari ini hitung di atas kertas ya. Dan terakhir tampil November 2025 dan menang 2-1 lawan Georgia. Artinya mereka datang dengan modal kemenangan. Kalau Indonesia kita terakhir kali kalah seperti itu. Dan untuk Kepulauan Salomon boleh dikatakan iya, kita tidak perlu bukan mengecilkan gitu, tapi menang 4 kali kalah. Kalau kita lihat jumlah kemasukannya memang kecil, 9, pemasukannya cuma ada 4, dan terakhir kali lawan Papua Nugini. Mereka menang 1-2, dan kalau kita lihat terakhir kali mereka main adalah di tahun 2024 nih. Jadi cukup lama mereka tidak main. Jadi ini merupakan negara-negara yang memang mesinnya masih dingin gitu. Jadi ya boleh dikatakan. Kalau boleh tahu apa mungkin alasan terpilihnya mereka, terus kita disandingkan gitu, ya, Marco, ini, dengan negara-negara yang tidak populer dengan sepak bola ini. Jadi FIFA Series ini kan agenda FIFA ya, mereka menentukan atau mencari lawan bagi negara-negara yang ingin melakukan uji coba. Nah, FIFA dilihat ada beberapa negara yang mungkin secara kualitas dan juga mungkin secara peringkat cukup jauh, tapi dari paling tidak mereka melihat bahwa ini pertandingan yang melibatkan banyak konfederasi kontinental sepertinya. Jadi tidak hanya satu region aja di Asia, jadi mereka punya pengalaman melawan tim-tim yang berbeda konfederasi. Jadi hanya kita berhadapan dengan Eropa Timur, Bulgaria, di sini ada dari Karibia, dan ini tentu menjadi sebuah kesempatan baik tentunya bagi John Herman untuk melihat kekuatan timnas Indonesia nanti ke depannya di bawah pelatih baru kita yang satu ini. Seperti itu, Mike. Baik, mungkin ada prediksi tipis-tipis, Bro Marco. Ya, sebelum prediksi tipis-tipis kita mungkin melihat ini dulu nih, ini fakta menarik sebenarnya terkait dengan tahun lawan timnas Indonesia. Betul. Nah, Kate Kayam Begams ini jadi dia adalah pemain dari Saint Kitts and Nevis. Nah, dia pernah bermain di Indonesia menjadi legenda Sriwijaya. Dia main tahun 2007 sampai 2012 dan salah satu pencetak gol terbanyak di Indonesia. Walaupun belum pernah jadi top scorer, tapi dia merupakan striker tajam bersama Obiora dan juga Zaraan Keranggan, dan pernah membawa Sriwijaya FC menjadi juara Liga Indonesia 2007, 2011 dan juara Copa 2007, 2008 dan 2010 saat era kejayaannya Sriwijaya. Yang menarik dari Kate Kayam Begams adalah dia datang dengan usia yang tidak muda, 35 tahun pertama kali bermain untuk Sriwijaya, dan masih bermain saat di usia kepala 4 dan sempat menjadi player manager juga di Sriwijaya. Nah, ini akan menjadi itu dari mata-matanya tadi ngasih bocoran mungkin ya ke teman-temannya bagaimana iklim sepak bola di Indonesia dan bagaimana apa yang harus dilakukan. Bisa saja. Meskipun eranya berbeda. Sangat berbeda ya. Dan yang menarik juga adalah Alexander Dimitrov yang katanya ini juga ya dua-duanya sebenarnya mungkin udah bisa bahasa Indonesia ya, karena memang Alexander Dimitrov ini juga berasal dari Bulgaria, tapi dia punya rekam jejak juga di Indonesia. Dia pernah menjadi pemain Persipura sebelum akhirnya menjadi asisten pelatih dari Persipura bersama Ivan Kolev saat itu. Lalu saat Ivan Kolev ke Piala Asia 2007, dia juga menjadi asisten pelatih Indonesia, di mana 2007 itu adalah satu momen di mana euforia timnas Indonesia itu cukup besar. Indonesia nyaris lolos ke babak utama, namun akhirnya kalah setelah gagal setelah kalah 1-2 lawan Arab Saudi dan 0-1 lawan Korea Selatan. Jadi ini yang menjadi nanti mungkin akan menjadi pembisik-pembisik bagi negara-negara yang akan menjadi lawan Indonesia di FIFA Series nanti, Mai. Kira-kira kinerja John Herdal akan langsung terlihat nggak, Marco, dalam laga ini? Sepertinya dia akan mungkin punya waktu yang cukup lama ya sejak ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia, dan harus terlihat jelas nanti saat bermain di FIFA Series. Jangan masih meraba-raba, karena memang segalanya sudah ada, data sudah ada. Sebagai pelatih dia harus sudah menunjukkan seperti apa timnas Indonesia di bawah John Herman nanti. Yes, kita akan nantikan tentunya ya, Marco ya. Liputan spesialnya dari Marco mungkin di tanggal 27. Mudah-mudahan. Oke, kalau gitu. Thank you, Bro Marco. Makasih, Mai. Kita masih ada informasi olahraga menarik lainnya, tetap bersama kami di NTV Sport.